Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, rumah merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Semakin mewah bangunan suatu rumah, tentunya semakin mahal harga rumah tersebut. Namun bagi orang beriman, tentunya kadar kebaikan suatu rumah bukan saja dilihat dari mewahnya rumah tersebut, namun dilihat dari sisi banyaknya amal soleh yang dilakukan oleh penghuni rumah itu. Dengan begitu, rumah tersebut menjadi rumah yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan malaikat pun senang berada di dalamnya. Akan tetapi, ternyata ada juga rumah yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Bahkan malaikat pun menjauh, tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu, rumah seperti apa yang tidak disukai Allah dan Rasulullah? Kenapa malaikat tidak mau memasukinya? 1. Rumah yang di dalamnya memiliki anjing. Rumah yang di dalamnya memiliki anjing ternyata tidak disukai oleh malaikat. Salah satu faktor mengapa umat Islam tidak diperbolehkan memelihara anjing adalah karena air liur anjing yang dinilai najis. Akan tetapi, dalam Islam juga telah diajarkan cara bersuci jika seseorang terkena air liur anjing. Maka jika ingin rumah kalian didatangi oleh malaikat dan mendapatkan keberkahan, lebih baik mengurungkan niat untuk memelihara anjing. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci dan tidak suka dengan rumah yang kotor serta najis. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah bersabda, malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Namun jika memang keadaan suatu rumah tersebut darurat dan mengharuskan memelihara anjing untuk keamanan atau suatu uzur lainnya, maka hal tersebut boleh saja dilakukan. Namun tentu saja dengan syarat dan ketentuan tertentu yang sangat ketat dan tidak menyalahi syariat. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bagi siapa saja yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu, penjaga ternak, atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak 2 kirot setiap hari. Berdasarkan hadis ini, ulama berbeda pendapat perihal seorang muslim yang memelihara anjing. Ulama mazhab Syafi'i menarik kesimpulan bahwa seorang muslim haram memelihara anjing tanpa hajat tertentu. Seorang muslim hanya boleh memelihara anjing untuk sejumlah keperluan. Namun jika memelihara anjing tanpa hajat tertentu, ulama mazhab Syafi'i menyatakan hukumnya haram. Sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak diperbolehkan. Sementara ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat perihal memelihara anjing untuk menjaga rumah, gerbang, atau lainnya. 2. Rumah yang kotor dan bau. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat selanjutnya adalah rumah yang kotor dan bau. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci dan mencintai kebersihan. Jadi malaikat enggan mendatangi rumah yang masih dalam keadaan kotor, bahkan sampai menimbulkan aroma yang tidak sedap. Saking pentingnya kebersihan dalam Islam, terdapat hadis yang menyebutkan bahwa kesucian merupakan sebagian dari iman. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, bagi siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya, seperti halnya manusia. Dalam membersihkan rumah agar bernilai ibadah, maka sebaiknya pasangkan niat yang ikhlas. Dengan adanya niat ini, maka akan menjadi pembeda antara ibadah dengan aktivitas biasa lainnya. Dengan niat, maka menjaga kebersihan rumah yang baiti jannati, rumahku adalah surgaku, dapat terwujud. Baiti Zanati adalah ketika rumah terasa sakinah atau tenang dan tentram,
mawadah cinta dan harapan, dan warahmah kasih sayang. Lebih jauh lagi, tentunya malaikat pun juga menyukai rumah yang bersih. 3. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat berikutnya adalah tidak pernah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah, apalagi jika seseorang membacanya dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak heran jika para malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang tidak pernah terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Sirin, bahwa sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran maka akan sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Rumah yang biasa dibacakan Al-Quran di dalamnya meski kecil dan sempit, maka akan terasa luas atau lapang karena banyak kebaikan yang bertabur di dalamnya. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya akan dikunjungi oleh para malaikat sehingga setan-setan tunggang langgang berlarian darinya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah, rumah yang dibacakan Al-Quran akan terasa luas bagi penghuninya, akan dihadiri atau dipenuhi oleh para malaikat, setan akan pergi meninggalkan rumah tersebut, dan akan banyak kebaikan dalam rumah tersebut. 4. Rumah yang penghuninya jarang bersedekah. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat berikutnya adalah penghuni rumahnya jarang bersedekah. Salah satu sifat yang tidak disukai malaikat adalah sifat kikir. Bahkan Allah juga mengecam hambanya yang enggan mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain. Jika ingin rumah kalian dimasuki malaikat, maka jangan pernah takut menyisihkan sebagian harta untuk membantu sesama. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa malaikat tidak hanya merahmati orang yang bersedekah, melainkan juga langsung mendoakannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwa tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan malaikat yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." 5. Terdapat lukisan atau patung menyerupai manusia dan makhluk bernyawa. Rumah yang memiliki lukisan atau patung menyerupai makhluk hidup adalah salah satu ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat. Dalam hadis dari Abu Talhah, Rasulullah bersabda bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Selain itu, dalam riwayat lain dari Ali bin Abi Thalib juga mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan atau gambar anjing dan orang yang junub. Namun konteks lukisan atau patung yang menyerupai manusia masih menjadi perdebatan, sebab sebagian ulama berpendapat bahwa lukisan atau patung di dalam rumah tidak dilarang selama tidak mengacu ke arah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, syariat Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh, di mana mereka pernah melakukan kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Nuh ayat 23-24, dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghutz, Ya'uq, dan Nasr, dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia."
Nah itu dia sahabat beriman, 5 ciri rumah yang tidak disukai Allah dan Rasulullah, serta tidak dimasuki malaikat. Sekian dulu video dari kami, jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.